Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sebelumnya Bu, ini tentang pembelajaran kita tentang P5 yang mana ini direncanakan mengadakan tentang suara demokrasi. Jadi yang kami tanyakan kepada Ibu di sini, yang pertama apa tujuan dan manfaat dari P5 suara demokrasi? Suara demokrasi kan merupakan salah satu topik tema ya dari profil Project Pancasila ya, project penguatan profil Project Pancasila. Itu manfaatnya banyak sekali, diantaranya membangun jiwa kepemimpinan dan dari siswa kan. Kemudian yang kedua merupakan pembelajaran demokrasi, baik siswa ini dia sebagai anggota masyarakat, kan di masyarakat ada kenagarian gitu ya, ada kecamatan, kemudian ada jorong gitu kan. Jadi anak sudah mulai paham gitu, dia bisa memahami dan demokrasi ini dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di sekolah saja gitu. Kemudian selanjutnya merupakan pembelajaran mereka dalam kepemimpinan. Dan yang selanjutnya pembelajaran dalam berkomunikasi aktif. Kan kita lihat yang di sekolah kan nanti ada pembina, ada pemilihan OSIS, itu kan anak-anak kampanye gitu ya, berorasi gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bahwa P5 membangun atau melatih anak untuk berkomunikasi aktif. Kemudian yang kedua Bu, apa integrasinya dengan kurikulum yang saat ini kita laksanakan? P5 kan merupakan bagian dari kurikulum. Nah, kurikulum kita kan ada dalam kurikulum ketiga ya, ada namanya co-kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, P5 adalah merupakan co-kurikuler dalam kurikulum. Dan di samping P5 itu, P5 sebenarnya kan Profil Project Pancasila merupakan tujuan dari pendidikan nasional ya. Nah, dalam kurikulum merdeka. Nah, di samping P5 sebagai co-kurikuler, tentu dia juga berintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti PKN misalnya, gitu kan. Nanti menjadi pembelajaran dalam mapel, dalam intra. Jadi antara intra dan ekstra itu juga punya ada integrasi intra di co-kurikuler suara demokrasi. Jadi kemudian metode yang digunakan dalam pengajaran dan dalam kegiatan nanti Ibu. Tentu kita punya tim ya. Kita punya tim, ada koordinator project namanya dan ada fasilitator. Nah, untuk metode pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu akan dirumuskan oleh tim kurikulum bersama dengan fasilitator dan koordinator project. Lanjut, di sini dalam kegiatan kita P5 itu apa peran Ibu sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu majelis guru? Sebagai kepala sekolah tentu Ibu sebagai penanggung jawab dan sebagai perumus ya di dalam tim. Kita ada namanya tim kurikulum, ada tim pengembangan sekolah. Nah, tentu kalau bagian kurikulum itu ada tim kurikulum mulai dari menyusun sekarang namanya KSP, kurikulum satuan pendidikan. Nah, itu sudah dirumuskan. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah masuk ke dalam tim itu dan juga sebagai pemotivasi. Kemudian juga nanti kalau ada dana yang dibutuhkan, nah itu sebagai kepala sekolah menyediakan dana itu. Dari sumber dana kita yang sudah disediakan dari BOS maupun dari biaya pengutan pendidikan. Ya, terakhir Bu, jadi sumber daya dukung apa yang bisa kita gunakan demi nanti kelancarannya suara demokrasi? Sumber daya dukung yang pertama tentu sumber daya dukung guru dulu. Guru sebagai pengajar nanti akan memfasilitasi, guru akan merumuskan nanti bagaimana perencanaan programnya, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasinya, itu disediakan oleh fasilitator dan koordinator dan fasilitatornya yang akan mengajar.
Kemudian daya dukung yang lain itu dana dan sarana prasarana. Kalau dana bisa dari BOS, bisa dari biaya pengutan pendidikan. Kalau sarana kita bisa menggunakan kita punya pentas, kita punya aula, bisa jadi di kelas, jadi di lapangan, ya. Kemudian daya dukung yang lain kita bisa juga memanfaatkan pemerintah negari dan pemerintah kecamatan. Itu kita belajar ke sana ya, bagaimana implementasinya di dunia nyata seperti apa namanya badan pemilihan KPU ya, nah Komisi Pemilihan Umum. Nah tentu kita bisa memanfaatkan itu, misalnya kita undang orang KPU sebagai narasumber P5 ini ke sekolah, kita kan bisa begitu juga. Terima kasih Bu atas pandangannya dan arahannya, sehingga kami bisa nanti sudah tampak gambaran apa nanti yang akan kami lakukan nanti di dalam menjalankan P5 Suara Demokrasi ini Bu. Nah, lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pengarahan kepada kami. Akhir kata disudahi dengan Nabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi itu tentang kegiatan proyek P5, yang mana proyek P5 tadi yaitu tentang suara demokrasi. Kira-kira Bapak Ibu, di dalam suara demokrasi ini apa tujuan kita Bu Lila? Menyatakan suara demokrasi. Baik Pak Pip, tujuan kita untuk pelaksanaan proyek tentang suara demokrasi, bagaimana caranya kita untuk memberikan pemahaman ke siswa kita tentang wawasan kebangsaan, tata cara kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, seperti bisa diterapkan dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah kita. Terima kasih Bu Laila. Pak Brian? Ya Pak, kalau menurut saya dalam kegiatan wawasan kebangsaan ini siswa bisa melihat bagaimana contoh kita akan melaksanakan pemilihan. Contohnya pemilihan yang disebutkan oleh Bu Laila tadi, yaitu tentang pemilihan OSIS. Jadi siswa bisa melihat atau bisa mempraktekkan bagaimana kita pemilihan OSIS di lingkungan kita. Ibu Sami, ini selanjutnya langkah-langkah kita nanti yang kita jalankan dalam pemilihan OSIS, apa dari mana kita harus jalankan terlebih dahulu? Pertama kita harus mengenal kepada siswa apa itu demokrasi. Ya. Itu tahap pengenalan terlebih dahulu terhadap siswa, demokrasi itu apa, langkah-langkahnya. Kalau mungkin di sekolah, langkah pertama kita itu memilih dulu terlebih dahulu calon ketua OSIS. Sebelum memilih kan kita melakukan seleksi. Biasanya yang melakukan seleksi untuk ketua OSIS ini biasanya ada OSIS, ada guru pembimbingnya, ada koordinatornya, ada siapa siswa yang berminat. Setelah dipilih melakukan ada ujiannya secara tertulis, nanti calon-calon para kandidat ini menyampaikan visi misinya di hadapan siswa-siswa yang lain. Setelah itu baru dilakukan pemungutan suara sesuai dengan visi misi yang sesuai dengan para siswa lain. Oke, terima kasih Ibu Eza. Tunggu Bu, apa ciri-cirinya dalam kita menentukan siswa ini layak sebagai calon ketua OSIS atau tidaknya? Yang pertama, berani berbicara atau mengungkapkan pendapat di depan umum. Seperti dalam pemilihan OSIS nanti akan ada penyampaian visi dan misi. Ada di sana nanti bisa dinilai bagaimana menyampaikan visi misinya. Nah, kemudian sikap dan perilaku dia, kemudian kompetensi yang ada pada siswa tersebut, apakah bisa untuk dipilih sebagai ketua OSIS atau tidak. Ya, terima kasih Bu Eza untuk semuanya. Mungkin dari sini saya sudah melihat, sudah tampak gambaran bagaimana nanti akan menjalankan langkah-langkah dalam pemilihan ketua OSIS, yang mana ini nanti juga akan kita laksanakan secara bersama-sama di sekolah kita ini. Setelah
sekitar 1 bulan ke belakang lagi atau minggu depan itu sudah mulai terbentuk dari kepanitiaannya. Nah, mungkin itu sosial kita hari ini. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih bertemu di sekolah, yang mana kegiatan hari ini adalah proyek P5. Apa tuh proyek? Penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5, yang mana materi kita hari ini atau tema yang kita angkat yaitunya tentang suara demokrasi. Kalau suara demokrasi, yang kebayang di pikiran kalian? Kalau Pak sebut suara demokrasi, apa? Ilmu. Suara demokrasinya itu kita ambil dengan pemilihan ketua OSIS. Yang kebayang Pak? Awak kan jadi ketua OSIS lebih suat. Berarti demokrasi adalah pemilihan yang dilakukan oleh kalau ibu di bidang pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Kalau ibu ada di sekolah OSIS dari siswa untuk siswa itu menjadikan supaya ketua OSIS kita atau pemerintahan kita yang dipilih itu bisa berlaku adil dan bisa diterima karena kita yang menentukan pilihan kita masing-masing. Itu yang disebut dengan demokrasi. Tidak pernah kalian melakukan demokrasi? Sudah, apa yang pernah kita lakukan baru? Pemilihan OSIS. Nah ya. Bagaimana caranya pemilihan OSIS dulu? Dengan mencoblos, jelas ya. Ada calonnya ya. Pasti lengkap, ada calonnya, ada dulu debat-debatnya dulu ya. Ada dulu pengenalan visi dan misi di dalam pemilihan ketua OSIS. Kalau di pemerintahan pemilu, tapi kalau di awal namanya pemilos, berarti pemilos. Pemilihan OSIS. Kalau pemilu itu untuk rakyat ya, hukum pemerintahan. Berarti pengenalan kita di OSIS ini nanti kita mencari ketua OSIS, wakil, dan kabinet. Kalau di pemerintahan itu namanya kabinet. Kalau ada puluh nanti ada puluh kabinetnya. Ada yang isi Jawa, seksi perlengkapan, seksi prasarana, seksi humas, banyak nanti lagi seksi yang harus kita laksanakan. Oke, sekarang siapa yang tahu dengan tujuan demokrasi? Oke, silakan. Demokrasi adalah yaitu mewujudkan keadilan sosial. Satu aja dulu nak. Enam itu satu aja dulu. Apa? Mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama ada di baca tema kita. Mewujudkan keadilan sosial. Kenapa mewujudkan keadilan sosial? Pada keadilan sosial yang di situ. Karena pemilihan demokrasi atau kekuasaan itu adalah bagaimana kita bisa transparan. Bila terjalin, itu deton terjalin, maka timbullah rasa sosial, rasa kepedulian secara sesama. Yang kedua apa? Menjamin kebebasan dan hak asasi
manusia. Ya, kebebasan. Kebebasan apa itu? Awak memilih. Dari sekian banyak calon yang ada itu nanti, awak bebas memilih dan hak awak, bukan hak karena dipaksa, tapi murni dari hati nurani. Awak milih si A. Lah, nah aduh, itu dari pasurinya enggak banyak, tapi murni itu yang namanya kebebasan. Siapa yang awak suko, siapa yang menurut hati awak yang terbaik, bukan menurut kawan. Kawan milih si A. Enggak lalu si A, awak yang sesuai dengan hati nurani si B. Itu ya yang disebut kebebasan. Kalau awak dipasu memilih ada bebas namanya? Belum. Karena kita tidak boleh dipaksa. Kita harus apa? Bebas di dalam memilih. Hak awak, hak asasi ya. Hak awak itu jangan sampai dibaan hak awak itu juga diambil, dipaksa. Harus milih sianu, orang berikut. Itu tidak boleh. Hal ini harus dengan hak kita masing-masing. Yang ketiga, Meningkatkan partisipasi rakyat. meningkatkan partisipasi. Apa itu partisipasi? Keikutsertaan kita di dalam pemilih ini, kita boleh ikut serta. Kalau pemilu ada batasan usia. Berapa batasan usia? 17 tahun atau kita lama punya KTP. Tapi kalau punya OSIS, seluruh warga. Ini nak jadi usia doh. Tapi kalau warga SMA, berarti ikut di dalam menentukan pilihannya. Boleh ndak awak golput? Boleh ndak golput? Kalau golput soal boleh OSIS. Boleh ndak golput? Nah, kita ndak boleh golput karena satu suara menentukan masa depan sekolah kita. Dari ketua OSIS yang kita pilih, inyolah dan membawa sekolah itu untuk kamu ku mati deh itu gara-gara media itu yang dapat yang lainnya yang terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, berarti itu yang harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh, kita harus ikut partisipasi. Apapun itu kegiatan, kita ikut mensukseskan. Kenapa di sini ikut partisipasi? Walaupun kita hari ini sebagai pelajar, yang kita contohkan di sekolah kita ini pemilihan ketua OSIS, itulah yang kita jalankan nanti di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita hari ini sebagai pemilih. Ada di antara teman kita yang sebagai panitianya, ada KPPS-nya, KPU-nya ya, ada sebagai limasnya. Bisa jadi kalian dari sini kita belajar. Besok ketika tiba di masyarakat awak ndak cangguang, awak lah terbiasa dengan pemilihannya ini. Oke, lanjut. Apa lagi? Menjamin pemerintahan yang berjalan. Punya. Kalau Leila dari awak minta pemerintah transparan. Kok transparan? Itu artinya transparan. Terbuka. Yang terbuka tahu tuh. Terbuka tuh. Nah, tampak. Yang tampak di situ. Kalau ada lebih OSIS atau pemerintahan. Yang pertama ditampakkan kinerjanya. Tidak ada hal-hal yang disuap-supuan ya. Contoh, kita mengadakan program sekolah.
berarti nyo nampaan, inyo bukaan ka masyarakat atau inyo nampaan ke warga sekolah ku yang berkegiatan. Ku dapet nyo program baru, nyo sosialisasikan ke anggotanya. Ndak boleh nyo suruh antai. Yang tampak tadi itu. Aku dapat program rancak. Suruh anak boleh? Nah, berarti dia tidak transparan. Karena transparan itu harus kita lakukan dimanapun kita berada, apalagi seorang pemimpin. Oke, bisa? Apa tuh? Menciptakan perdamaian dan stabilitas. Menciptakan perdamaian. Kalau awak lah memilih dengan seksama, dengan baik, dengan hati nurani, berarti orang yang terpilih atau ketua yang terpilih akan menciptakan perdamaian. Walaupun ada milih si A, aku milih si B, yang nya milih si C, kira yang kedua si A. Berarti yang dua si A itu yang harus bisa menciptakan perdamaian. Walaupun inyo tadi tidak memilih A, awak ciptakanlah perdamaian. Kalau tidak ada lagi perbedaan di antara kita, berarti awak di situ sebenarnya sama-sama warga sekolah, berarti satu pemimpin. Tidak dulu kita susah-susah dong, tapi itu terjadilah perdamaian dan kestabilan. Jadi kalau tidak terima awak, kita jadi kestabilan. Lain akan terjadi kestabilan? Tidak. Paling-paling terjadi adalah perpecahan, kekacauan, perselisihan. Awak tidak perlu. Setiap kegiatan yang dibikin oleh OSIS, ada pak. Awak yang dia nyuruh nak soto, ada. Itu tidak boleh. Tak boleh. Sudah terakhir. Sudah cek ada dia. Ya apa itu? Mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Mendorong pembangunan. Kalau di pemerintahan mungkin dia perlu pembangunan. Tapi kalau di sekolah ayam perlu. Aku udah ketua sekolah ayam perlu kalau di sekolah. Pembangunan yang perlu? Tidak. Tapi ayam kalau di sekolah. Ayo, tahu. Kalau kita di sekolahnya ayam perlu. Iya, prestasi. Pak Ausisku membawa itu berprestasi. Bisa berprestasi, bisa meningkatkan dan meninggikan atau membawa sekolah kita ini ke arah yang lebih baik. Itu OSIS tuh. Nah, dengan didampingi oleh para guru. Kalau tidak didampingi guru bisa? Tidak. Berarti guru bisa. Paham tentang pemimpinan OSIS? Ada yang tidak? Ayam serasa pakai petangguh langsungnya yang kurang. Berarti nanti di dalam pemilihan OSIS apa yang harus kita siapkan? Berarti harus siap semuanya. Mulai dari dulu calonnya. Siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan jadi wakil. Setelah itu sekretaris, bendahara, lengkap ya. Setelah itu ada yang namanya visi misi. Baanya menyampaikan visi dan misinya. Harus tuh. Kalau tidak sampai visi misi kan bisa Pak. Lihat visi misi apa yang disampaikan oleh calon ketua OSIS. Setelah sampai visi misi, dulu zaman kampanye. Apa tuh? Penyampaian. Kalau kampanye itu penyampaiannya oleh. Terakhir ada kostumnya pemilihan. Dipilih langsung. Kalau pemilihan itu banyak persiapan yang harus
semuanya bagaimana kita mempersiapkan di dalam pemilihan ketua OSIS. Dan terakhir setelah pemilihan apa lagi? Mulai menghitung suara dan menyampaikan secara resmi hasil pemilu. Diumumkan setelah itu. Pas selesai pemilihan dihitung bersama-sama, disaksikan oleh panitianya, oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu baru umumkan siapa ketua OSIS kita yang terpilih. Oke, sudah sini paham? Nah, ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi, berarti cukup sampai Pak ini untuk suara demokrasi. Ya. Kita kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pemilihan umum kali ini sangat spesial karena dihadiri oleh IPL. Nomor urut 1 Regi. Selanjutnya dengan nomor urut 1 Regi. Selanjutnya dengan nomor urut 2 Alda Noveri. Selanjutnya dengan nomor urut 2